Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Pak Pram di mata kuliah Sosiologi Pertanian. Kita di tatap muka yang keempat. Kita akan membahas tema tentang petani sebagai warga sistem sosial. Petani sebagai warga sistem sosial tentunya petani merupakan suatu komponen. Komponennya apa saja, karena didefinisikan disebutkan bahwa petani dalam menjalankan tugas sehari-hari mempunyai dua fungsi. Yang pertama sebagai manajer, mengelola, mengatur, merencanakan, dan yang kedua adalah kultivar atau sebagai pelaku yang menjalankan semua perintah dari manajer itu sendiri. Jadi ada dua fungsi dari petani, yaitu sebagai manajer dan sebagai kultivar. Petani sebagai warga sistem sosial, tentunya petani itu di dalam sehari-harinya mulai dari lahir sejak kecil mereka memperoleh segala apa yang dia perlukan, asupan yang diperlukan dalam perkembangan dirinya itu lahir dari sistem sosial yang ada di masyarakat itu sendiri. Petani sebagai manajer mempunyai fungsi. Yang pertama adalah mengambil keputusan apapun tentang usaha taninya. Yang kedua adalah merencanakan usaha tani yang akan dilakukan, apakah menanam padi, menanam palawija, menanam buah-buahan. Tentunya itu menjadi perencanaan-perencanaan yang harus dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan di lapang. Yang ketiga, menjalankan atau memasarkan hasil pertanian. Ya, itu fungsi petani saya pikir cukup berat di situ ya, memasarkan hasil usaha tani tentunya tidak mudah di situ. Nah, di dalam mengambil keputusan tentunya juga harus mempertimbangkan banyak hal, mempertimbangkan resiko, mempertimbangkan modal, mempertimbangkan kondisi lapang. Itu memerlukan pengetahuan, informasi, keterampilan, dan juga keberanian dan manajemen resiko yang hebat ya. Apalagi merencanakan itu juga harus dihitung cash flow-nya seperti apa, returns, cash and return-nya kayak apa, itu juga harus dipertimbangkan. Data informasi terkait dengan pertanian setiap musim juga berbeda, sehingga ada beberapa syarat. Petani harus memiliki kemampuan untuk merencanakan usaha tani secara benar. Yang kedua, data dan informasi yang terkini dapat diakses oleh petani itu sendiri. Itu beberapa syarat yang harus dipenuhi di situ. Selain itu juga petani memiliki kemampuan untuk mencari informasi pasar yang benar ya, dan memanfaatkan data yang tersedia. Itu juga sangat penting. Tantangan bagi peneliti dan juga kebijakan tentunya ini juga harus dijawab, bahwa penyediaan informasi dan data yang diperlukan oleh petani itu dapat mengembangkan bisnis usaha taninya petani itu sendiri ya. Harga cabai, harga bawang, harga pupuk gitu kan, dan juga harga yang lain itu sangat diperlukan untuk data pengambilan keputusan dari petani itu sendiri ya. Disitulah fungsi dari penyedia informasi yang ada, walaupun sekarang di Play Store juga sudah banyak ditawarkan begitu. Nah, di situ perlu juga pendampingan mulai dari government atau pemerintah, Kementerian Pertanian, dan juga dari NGO atau LSM, atau juga dari PNPN mandiri yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri secara swadaya begitu. Nah, ada beberapa perspektif bagaimana yang perlu diterbitkan, misalnya buku pintar oleh petani, resep-resep yang lainnya itu banyak diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang terkait ya. Idealnya bahwa sistem sosial itu difungsikan untuk mendukung sektor pertanian agar berjalan optimal dari yang terbaik ya, mulai dari cash-nya, mulai dari pembiayaannya, dan yang terbaik keuntungannya itu yang harus dikedepankan, sehingga fungsi sosial masyarakatnya menjadi sangat bagus dan kesejahteraannya meningkat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan nanti didiskusikan ada yang terkait tentang petani sebagai warga sistem sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.